warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jensud, kita berjumpa lagi dalam podcast Bincang Pakar, bincang faktual bersama pakar. Sobat Jensud akan ditemani saya Yusida Luciana selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sobat Jensud, acara ini, Bincang Pakar ini terselenggara atas kolaborasi antara Humas dan LPPM Unsud yang juga disponsori oleh BSI, Bank Syariah Indonesia atau BSI Purwokerto. Hari ini sungguh luar biasa Sobat Jensud, bahwa hari ini Bincang Pakar kita kali ini dihadiri oleh dua orang pakar dari LPPM. Yang pertama adalah Ki Rahab, dan yang kedua, narasumber kedua kita adalah Ki Imam Suhardi. Oke Sobat Jensud, tidak berlama-lama kita sapa saja dua narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah Ki Rahab. Selamat datang Ki Rahab di podcast kami kali ini, dan juga Ki Imam Suhardi. Selamat datang Pak. Terima kasih Ki Rahab dan Ki Imam atas waktunya, berkenan waktunya untuk hadir di podcast Bincang Pakar, kerjasama antara Humas dan LPPM Unsud. Oke Sobat Jensud, Bincang Pakar kali ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa menarik ya. Kita sudah dapat lihat dari apa istilahnya, gesturnya dua pakar kita kali ini, lalu juga ada prop ya. Ada 3 buah keris yang dibawa oleh Ki Rahab, yang juga nanti akan dibahas oleh Ki Imam Suhardi. Oke, baik, kita sapa dulu, bagaimana kabarnya Ki Rahab? Alhamdulillah. Oke, sehat ya Pak. Sudah istilahnya cuti cukup lama. Kita kembali lagi kepada aktivitas kampus. Lalu Ki Imam, bagaimana Ki Imam? Sehat Ki Imam? Sehat. Bagaimana kegiatan kampus hari ini Pak? Ya, ini pertama masuk langsung UTS ya Pak ya? UTS. Iya. Pusing. Iya. Yang pusing itu mahasiswanya Pak ya. Oke Sobat Jensud, kedua narasumber kali ini yang merupakan ketua dari masing-masing pusat riset di LPPM ya. Sebelum kita akan membahas tentang tema keris Ghost to Campus, kegiatan yang merupakan kolaborasi antara dua pusris ini, mungkin Ki Rahab sebagai ketua dari pusat riset ekonomi kreatif dan pariwisata, dan juga Ki Imam yang merupakan ketua pusat riset budaya, kearifan lokal dan keagamaan, bisa menceritakan sedikit begitu ya Pak, apa aktivitas dari kedua pusat riset yang merupakan pusat riset yang cukup baru begitu ya Pak di LPPM. Oke, kita mungkin bisa mulai dari Ki Rahab Pak, tentang pusat riset ekonomi kreatif dan pariwisata. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Yusida atas kesempatannya ya. Pusat ekonomi kreatif dan pariwisata, kita memang fokus untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang sebenarnya sudah tumbuh berakar dari nilai-nilai budaya yang ada. Nah, kemudian itu harapannya bisa menjadi sebuah komoditas pariwisata yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat, khususnya di Banyumas dan secara umum di Indonesia. Nah, kami kita singkat namanya EKP, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Nah, kita berusaha untuk menggali berbagai potensi yang ada, termasuk dalam hal ini keris. Ya, saya memang tidak terlalu paham tentang keris apa itu detailnya, tetapi concern kami dari EKP itu adalah bagaimana mengangkat kembali keris sebagai salah satu budaya adiluhung yang ditinggalkan atau diwariskan oleh leluhur kita untuk kemudian kita lestarikan. Nah, EKP concern pada bagaimana keris ini ini bisa menjadi sebuah produk ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif dengan tetap menonjolkan aspek-aspek nilai-nilai filosofi dari sebuah keris. Ya. Dan target yang harus kita dorong adalah bagaimana generasi-generasi muda, dalam hal ini generasi milenium, generasi milenial, generasi Z dan sebagainya, lebih memahami keris itu ya sebagai sebuah produk warisan
leluhur atau mahakarya warisan leluhur dalam konteks ekonomi kreatif. Nah, nanti konteks budayanya, bagaimana filosofinya, sejarah, kemudian teknik pembuatan mungkin Ki Imam sangat paham. Tetapi kalau kami lebih pada bagaimana ini kita angkat kembali. Ya, bagaimana penciptaan produk ekonomi kreatif itu bisa mengambil filosofi-filosofi atau juga bisa mengangkat budaya tradisional yang sudah tumbuh dan berkembang di masa lalu. Ya, kita angkat kembali, melestarikan, ya, dan harapannya dengan kita mengembangkan ekonomi kreatif berbasis keris ini, kita punya kebanggaan bahwa nenek moyang kita itu sudah punya produk kreatif yang luar biasa dan itu adiluhung ya Pak. Adiluhung dan itu sudah diakui oleh dunia. Mungkin itu. Nah, selain keris tentu banyak ekonomi kreatif atau produk-produk kreatif. Ya, akan menjadi sasaran dari pusat riset Bapak gitu ya Pak. Itu. Ya kayak contohnya batik, ya, kemudian kerajinan yang lain yang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Nah, tantangan kita adalah merestorasi, membangkitkan kembali sesuatu yang mungkin sedikit terlupakan, kita angkat kembali. Oke. Supaya meningkatkan minat dari para generasi muda zaman sekarang gitu ya Pak. Mungkin ya Pak Rahab, Ki Rahab ya. Oke, terima kasih Ki. Berarti memang ini kegiatan keris ini adalah kegiatan pertama begitu ya Pak? Ya, dari Pusat Riset Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Jadi bagaimana sebuah artefak budaya bisa memiliki nilai perekonomian begitu ya Pak, juga bisa meningkatkan istilahnya aspek pariwisata di sekitar begitu ya Pak. Oke. Baik Sobat Jensud, dan kita sudah mendengar ya bagaimana Ki Rahab itu memperkenalkan pusat risetnya yang cukup baru ada tahun ini begitu ya Pak, kurang lebih ya. Pusat Riset Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Untuk selanjutnya kita beralih kepada Ki Imam Soehardi. Ini Ki Imam itu teman lama saya Pak, teman berjuang di FIB ya Pak. Iya. Oke Ki Imam, mungkin bisa diceritakan Ki Imam tentang pusat risetnya dulu ya Pak. Jadi karena singkatannya itu cukup menarik ya Pak. Singkatan bisa disingkat menjadi apa tadi Pak? Coba saya di refresh lagi Pak. Jadi saya juga pusat riset budaya, kearifan lokal dan keagamaan itu kan juga baru. Iya. Jadi kami menyingkatnya menjadi Pusris ya, pusat riset daya logama. Daya logama. Iya, karena kata Logawa itu sudah menjadi identik dengan Banyumas tuh. Ada sungai terbesar di Banyumas. Sehingga tapi kan nggak mungkin Logawa, wanya agak susah kan untuk diarahkan. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan. Ke logama jadi keagamaan. Daya logama. Oke. Ya. Dari budaya lokal wisdom itu ya, jadi kearifan lokal menggali-gali kearifan lokal yang berhubungan dengan keagamaan gitu ya Pak. Iya, jadi saya diamanati oleh rektor untuk sebenarnya bersama teman-teman tim di Pusris Daya Logama itu mengkoordinir ya. Karena mungkin generasi Sudirman perlu tahu bahwa teman saya dosen FIB seperti Bu Ayus juga itu adalah bagian dari pelopor ataupun sebagai ujung tombak peneliti budaya di Banyumas. Betul. Jadi di budaya itu kalau di Fakultas Budayanya sendiri ada beberapa jurusan seperti di sastra Jepang, ada di pendidikan, ada di sastra Indonesia, sastra Inggris dan sebagainya. Nah, itu tentu penelitiannya itu terkait dengan kaitan dengan sastra, dengan budaya dan kearifan lokal, bahasa. Nah, betul, Pak. Dari sana itu juga dari teman-teman lain, karena dari MIPA juga ada penelitian terkait dengan, misalnya ada Pak Agung itu dari MIPA, menarik penelitiannya. Ada hubungannya dengan kearifan lokal? Iya, karena penelitian beliau itu tentang perhitungan Jawa. Iya, perhitungan Jawa. Untuk itu. Apa Pak?
Ya kalau untuk orang-orang Jawa panen. kan, iya orang Jawa kan dalam menghadapi berbagai macam situasi, terutama situasi yang sakral kan, Iya. karena kalau orang Jawa melihat lahir, Betul. mati, Bibit, sama bebet, bobot, ya Pak. iya, itu Ada adalah hal sakral, perhitungan. itu harus ditentukan dengan dengan perhitungan. Ya, jadi segala satunya menghitung gitu loh. Makanya Pak Agung itu dari MIPA itu dia penelitian tentang itu. Ya, itu ada beberapa dokumen dari Penjaskes juga ada. Jadi tidak cuma dari Fakultas Ilmu Budaya juga ya. Karena makanya itu saya dengan teman-teman di Pusris mengkoordinir hal-hal yang berhubungan gitu ya, itu Pak. kita memberikan masukan-masukan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan. Ini enaknya penelitiannya apa ya? Kita arahkan dengan kemampuan mereka tentang satu penelitian yang tentunya terkait dengan kearifan lokal Banyumas gitu loh, karena harapan dari lembaga kita mau mengeksplorasi kearifan-kearifan yang ada di Banyumas, yang ada di Banyumas, sehingga itu nanti bisa jadi keunggulan kita gitu ya, Pak. ya. Jadi ya ini nanti berkaitan dengan apa yang menjadi Concernnya concernnya Pak Kirahab, ya, iya. Kirahab, karena jadi kalau berbicara masalah budaya itu paradigmanya kita lihat dari 3 aspek besar dulu ya. Ideologi, ya ideologi, kemudian mentalitas, yaitu kemudian artefak. Jadi ada ideofak, mentifak, sama artefak. Iya. Wujud kebudayaan ya Pak, ide gagasan, lalu apalagi aktivitas dan artefaknya itu. Nah, ini adalah bagian dari artefak. Betul. Ya. Nah, Betul, makanya ketika ada orang mengatakan budaya itu adalah memiliki nilai jual, itu adalah sepertiga dari budaya itu memang memiliki nilai jual. Tapi kalau ideologi saya kira bukan yang bisa dijual belikan seperti itu. Nah, itu yang makanya saya akan berkoordinasi dengan Pak Rahab, karena memang dari sisi budaya itu banyak yang harus kita kenalkan sekaligus memiliki nilai value dan juga apa istilahnya ya Pak, memberikan nilai ekonomi itu ya Pak kepada para pemerhati budaya ya Pak, pelestari budaya. Salah satu dari pelestarian itu kan dengan memberikan nilai jual. Jadi nanti dia bisa memiliki pelestarian karena memiliki nilai itu loh. Jadi enggak kalau misalnya suatu artefak itu tidak berharga mesti tidak akan hilang. Tapi kalau dia memiliki nilai, istilahnya Pak Arhab itu dari bidang ekonomi ada valuasi apa ya? Ada valuasinya, itu mesti akan bisa dipertahankan tuh, karena kayak keris memiliki sesuatu gitu ya keris Pak itu ya? Harganya tidak bisa ditentukan, tidak ada standarnya. Kalau orang suka ya harganya bisa miliaran gitu loh, seperti itu. Iya. Ya itu sementara itu aja deh. Oke, terima kasih Sobat Jensut. Berarti memang kedua Pusris ini saling berkaitan ya Pak. Yang satu bagaimana mempertahankan ideologi itu tadi ya Ki Imam ya, supaya nilai-nilai value filsafat, filosofi dari satu artefak budaya itu tetap ada, tapi juga tetap apa istilahnya tetap terus berkembang, dilestarikan. Nah, caranya adalah dengan memberikan value tadi, value ekonomi begitu ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak apa istilahnya ya Pak, tidak hanya saja menguri-nguri budaya, tapi juga bisa hidup dari melestarikan budaya tersebut. Begitu mungkin ya Ki Rahab dan Ki Imam. Oke, begitu kurang lebihnya Gensud ya, kita sudah memperkenalkan terkait dengan Pusat Riset EKP dan juga Pusat Riset Dayalogama. Saya takut salah Pak, Dayalogama. Oke, selanjutnya Sobat Gensud, kita akan memasuki tema utama kali ini terkait dengan kegiatan LPPM yang menjadi satu kegiatan cukup besar mungkin ya, karena terdiri dari kolaborasi antara dua pusat riset ini, yaitu dengan temanya Keris Goes to Campus, begitu ya. Oke, nah tadi saya bertanya sudah sedikit dijawab oleh Ki Rahab, kenapa keris gitu ya Pak? Kenapa memilih keris? Terus kenapa harus memasuki ke kampus? Begitu. Mungkin itu akan dijawab oleh siapa dulu di sini? Ki Rahab dulu atau Ki Imam dulu? Sweet ya boleh Pak. Oh boleh Ki Rahab ya, silakan. Kita memang sebenarnya gagasan tentang rencana keris Goes to Campus itu bukan murni dari EKP, EKP bukan, tetapi kita lebih pada menyerap, mengakomodir dari berbagai komunitas pecinta keris, ya,
tentang pentingnya memperkenalkan keris kepada generasi muda. Ya, karena unsur generasi mudanya yang jelas adalah mahasiswa. Ya, Nah, betul. itu. Sasarannya mahasiswa. Nah, kita mencoba untuk memperkenalkan keris sebagai produk budaya warisan leluhur agar generasi muda tahu, ya, mengenal bahwa keris ini adalah salah satu produk ekonomi kreatif, ya, bukan dipersepsikan sesuatu yang mistis, ya, mistis atau dalam hal ini mungkin dianggap sebagai jimat dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa kalangan, ya. Betul, karena tidak lepas ya Pak dari Ya. natural yang Ya, lekat betul, gitu ya, Pak, itu. dalam, keris itu. Ya, itu. Jadi kita memang menyambut baik apa usulan teman-teman komunitas keris itu. Banyumas dan sekitarnya, ya, jadi tidak hanya Banyumas, karena biasanya kalau paguyuban atau komunitas itu ada di beberapa kota, walaupun mungkin ada yang di sini, tetapi mereka punya jaringan yang sangat luas. Nah, sehingga nggak bisa dibatasi bahwa itu hanya di wilayah Banyumas itu. Nah, akhirnya oke, kita sepakati perlu adanya sebuah media yang bisa mengangkat kembali, menyuarakan kembali, mengingatkan kembali bahwa kita pernah punya produk kreatif warisan luhur yang sudah tidak diragukan lagi. Nah, salah satunya keris. Nah, ini dari keris ini kan luar biasa ya. Ya, saya dari sisi luarnya saja kalau dari sisi ekonomi kreatif ya saya nggak ngerti tentang ini. Ini juga luar biasa. Ini satu contohnya. Oke, mungkin sebentar Kirahap, ini kita menyapa dulu Sobat Jensud ya. Sobat Jensud, di sini Pak Kirahap itu sudah membawa 3 properti ya, 3 properti kerisnya gitu ya Ki Imam ya. Ini memang koleksi pribadi. Koleksi pribadi, ya, koleksi. Ada berapa lagi di rumah Ki? Ya masih banyak ya itu. Ya itu berat ya Ki ya kalau dibawa ke sini semua ya Ki ya. Oke. Boleh Ki dijelaskan ini dari 3 ini ada namanya kah gitu ya, atau bagaimana, kenapa 3 ini yang dipilih dibawa ke sini Ki? Nah, ini sebenarnya saya pilih 3 itu. Pertama, mungkin ini pengetahuan saya masih terbatas terkait dengan keris ya. Tetapi kata banyak ini kan, ini sebenarnya ini keris ini. Ini saya bawa kenapa untuk memperlihatkan ya. Ini bisa kelihatan nggak ya Ki ya? Ini rangkanya masih belum dihiasi oleh ada ukiran. Oleh ukiran ini. Ini masih polosan kayu murni. Nah, ini sebenarnya produk kreatif yang luar biasa. Nah, kan ini seninya tinggi ini kan. Nah, kreativitas. Nah, tetapi ini belum ditambahkan produk kreativitas yang lain. Nah, ini masih polos. Jadi itu memang belum jadi, Ki? Masih bukan belum jadi, Mas. Bentuknya masih polos. Berarti akan ada proses selanjutnya. Bisa itu. Atau enggak juga? Enggak apa-apa itu. Nah, karena ini sifatnya aksesoris, ini namanya pendak gitu ya. Itu. Nah, ya saya nggak begitu paham lah. Nah, ini dari luarnya saja itu sudah membutuhkan kreativitas yang luar biasa. Ya. Jadi dari atasnya ini gagangannya ini udah ekonomi kreatif juga. Maaf, ininya juga ekonomi kreatif. Dalemannya. Enggak, bukan. Yang ini sambungannya itu. Iya. Nah, baru ininya sarungnya warongkonya ekonomi kreatif. Nah, ini masih polos. Nah, beda kalau ketika dikasih baju. Nah, ini juga baju ini sebenarnya ini bisa dilepas.
Ini hiasan. Boleh dibuka Ki. Apanya? Itunya bajunya. Baju ini keris maksudnya. Bajunya ini kayaknya susah ya. Udah terlalu cinta ini mungkin menyatu. Iya, itu karena sebenarnya bisa. Cuma saya juga nggak punya keahlian untuk melepasnya itu loh. Itu ya. Nah, intinya ini ada anunya. Ada kalau yang ini kayaknya bisa kemarin. Ternyata Ki Imam ada. Nah, nih. Mungkin kalau dari kepakarannya Ki Imam ada perhitungannya gitu ya Ki ya. Ini kan aksesoris ini. Dan ini juga produk kreatif. Itu kreativitas ini. Ini kan juga kalau ini bisa dikembangkan, ini juga bisa memunculkan pendapatan atau nilai tertentu. Ya, itu value. Nah, itu ya. Nah, ini nih kalau aslinya kan kayak gini nih. Oke, seperti yang tadi yang di tengah itu ya Ki, masih polosan. Masih olosan. Oke, berarti berbeda ya, namanya? Itu. Nanti bisa dikasih sarungnya juga. Ya. Oke. Dan ini sarungnya itu menumbuhkan ekonomi baru. Yaitu Ya tadi ini, kerajinan ini. Jadi ini pembuatan keris itu tidak satu ini itu melibatkan berbagai industri. apa saja Ki? Contohnya, Ya. ini rangkanya, warongkonya, Oke. ini yang dari kayu ini, Ya. itu satu industri sendiri. Itu. Kemudian terkait dengan ini, ini juga aksesoris, ini industri sendiri. Oke. Gitu. Kemudian belum dalamnya, bicara dalamnya apalagi lebih ini. Nah, contohnya tak dalamnya ya. Hati-hati Ki Imam. Nanti bisa. Nah ini menarik ini Sobat Jensud ya. Setelah dibuka itu ternyata keris itu apa tadi itu? Tidak lurus ya Ki? Tidak lurus. Nah, itu ini. Nah ini kan saya nggak paham tentang filosofi dan sebagainya, tetapi ini semua sebuah daya cipta kreativitas yang tinggi. Nah, dan lekuk-lekuk ini bukan karena apa-apa, karena memang itu proses bagaimana menampilkan sebuah keris sesuatu yang indah. Nah, itu yang indah dengan Itu ada batu-batunya itu ya? ya ini juga ini industri sendiri. Batu apa itu Ki? Batu merah delima sebenarnya. Merah delima mungkin, tapi saya kok. Menyala gitu. Itu nah itu tuh. Iya menarik sekali ya Ki Rahab. Terima kasih banyak atas penjelasannya ini. Nah Sobat Jensud, kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ya Ki Rahab ya Ki Imam, Nusantara itu memiliki istilahnya warisan leluhur yang sangat luar biasa. Baru salah satunya saja ini adalah keris begitu ya Ki Imam, Ki Rahab. Nah mungkin Ki Imam di sini bisa menjelaskan mungkin sedikit ya Ki Imam ya tadi terkait dengan kepakaran Ki Imam di dalam konsep budaya. Kita akan mengulas keris ini ke dalam konsepnya wujud kebudayaan itu Ki. Iya. Boleh Ki cerita Ki. Nah dibawakan oleh nanti Ki Rahab diperlihatkan mungkin dari segi apanya dulu mungkin istilahnya gagasan, idenya dari keris itu sih bagaimana mungkin begitu ya Ki Rahab. Ki Imam, silakan Ki Imam. Kita tadi melihat wujud budaya secara garis besar kan 3 itu dari gagasan dulu misalnya. Ketika bicara keris itu kan kita bicara Jawa ya, filosofi Jawa meskipun keris tidak tapi kan tidak hanya di Jawa saja mungkin ya Ki Imam ya. Kita bicara keris yang di Jawa yang dibawa oleh berarti yang dibawa oleh Ki Rahab ini khusus yang Jawa begitu ya. Ketika berbicara masalah itu kemudian di dalam konteks gagasan orang Jawa itu memiliki konsep-konsep keyakinan pada kekuatan adikodrati. Ya. Boleh dielaborasi lebih lanjut Ki? Apa itu Jadi misalnya gini aja secara khusus misalnya. Iya. Saya menggunakan baju hitam. Iya. Orang Jawa itu lebih suka dengan hitam daripada putih karena hitam itu menunjukkan suwung.
ning. Ning Oke. itu artinya ketika orang melihat aspek ketuhanan itu adalah dengan kalau diidentikan dengan warna itu dengan hitam. Bukan Hitam boleh- termasuk yang Nah, warna keris itu ya Ki Imam kemudian ya. itu dari konsep ketuhanan itu ya. Iya. Dari kemudian kalau kemudian kita berbicara masalah gagasan itu, lalu apa sih yang berkaitan dengan keris? Keris ini adalah manifestasi dari konsep-konsep keyakinan orang Jawa tadi. Misalnya ini lah. Iya. Misalnya di sini tadi ada disebutkan ini keris itu memiliki look itu belokan ini, nggak lurus gitu ya. Iya, iya, Nah, belok-belok. itu tadi disampaikan oleh Pak Rahab bahwa dalam konteks itu bahwa Kehidupan. iya tentang kehidupan. Jadi orang Jawa melihat bahwa semakin bagus itu adalah saat seorang itu memiliki perjalanan hidup yang Pengalaman panjang. hidup yang oke. Dan kalau di dalam look itu biasanya disampaikan dengan look pitu. 7. Iya. Look ganjil. Iya, look ganjil. Oh, oke. Nah, look itu bisa Sementara yang itu lurus ya Pak? Lurus. Nah, ini lurus tuh. Iya. Ya. Lurus. Nah, itu yang ini kemudian juga tadi dikaitkan dengan ini filosofi mana? Ini filosofi orang keraton atau filosofi bisa jadi ini kalau yang lurus itu jauh dari Keraton, ya kan seperti itu. Ya. Karena Oke, iya. dan ini misalnya ini peradabannya lebih tua daripada ini. Ini dilihat dari sisi ini aja, dari sisi apa namanya? Teknologi, Oh, teknologi, yang iya. ada di keris ini itu tidak banyak sekali kerumitan yang ada di keris ini. oke. Semakin rumit sesuatu itu adalah menunjukkan kebaruan. Semakin rumit ya. Ya, makanya betul. kalau di dalam konteks bahasa Indonesia Teknologinya itu ada semakin- kata istilah canggih. Canggih. Canggih itu adalah kompleks, rumit. Jadi iya. orang yang canggih itu orang yang rumit. Iya. Sulit dipahami. Iya betul Ki Imam, betul. Gitu. Jadi itu yang kalau orang yang sederhana itu ya ini bentuk-bentuk filosofi keris itu seperti ini. Iya. Yang penting menunjukkan fungsinya seperti apa. Nah, oke. Berhubungan tadi dengan fungsi. Nah, ini sebetulnya fungsinya apa itu Pak keris, Pak? Apakah beda mungkin ya dengan zaman dulu? Keris Ya. ini kan apa? Senjata. Ya, kalau Senjata dulu tajam. itu kan senjata juga merupakan ini bagian dari ageman ya, bagian dari apa namanya? Karakter siapa pemilik keris ini. Makanya sebenarnya kalau keris itu harusnya itu seseorang membuatkan keris seorang empu membuatkan keris bagi seorang. Jadi bukan membeli. Kalau orang sekarang kan beli nih, Iya, ya kan, beli, saya iya. beli keris berapa ratus juta, ya. Iya. Ya kerisnya itu nggak cocok dengan yang bawa ini. Sebenarnya keris itu adalah seperti baju itu pesanan. Pesanan. Saya tolong dibuat keris. Nanti tanyain sama empunya lahirnya benten apa lagi masalah tadi ya, kaitannya dengan perhitung-hitungan. Nanti kemudian dipaskan dengan manifestasi dari logamnya, dari ukirannya, dari apa seperti itu. Maka kemudian ini adalah bagian dari diri kita. Jadi hanya cocok untuk orang tersebut. Dari yang tersebut, begitu ya, makanya Ki? keris itu, nah ini ada perbedaan. Kalau zaman dulu menurut, ya ini saya juga mau mengklarifikasi, saya bukan pakar keris sebenarnya karena Iya. penelitian saya tidak ada dari keris, tapi dari obrolan saya dengan teman-teman yang terkait dengan keris, Iya. itu bahwa seorang yang dia itu yang memiliki keris yang benar-benar menjadi agemanya, dia tidak mungkin menunjukkan ke orang lain. Kok Menjadi ageman petenteng, itu ya, istilahnya jimatnya gitu ya? Iya, menjadi bagian dari dirinya itu. Nah, kemudian tadi larinya kepada masalah mistik dan sebagainya. Sebenarnya mistik itu kan Supranatural. supranatural. Itu kan karena keyakinan ya. Ketika kita misalnya punya keyakinan bahwa Sugesti. iya. Ini mungkin ada semacam satu peristiwa yang ada di masyarakat sekarang. Kalau ada anak misalnya ya toh biar tidak nangis saja, ibunya biasanya bawa pakaian dari anak itu biar anaknya itu ketika pergi ke luar kota itu tidak nangis. Itu gesti saya seperti paham itu. Itu juga hampir disamakan dengan keris tadi. Oke. Iya, jadi keris tadi itu bagi seorang ini milik orang yang memang
untuk pejabat, oh ini milik orang untuk seorang pengusaha, pedagang. Jadi misalnya kayak Pak Rahab seorang pengusaha pegangannya keris pejabat, ya nggak jadi gitu loh, malah kacau gitu kan. Ini jadi pedagang apa jadi pejabat kan gitu kan. Nah itu kalau dikaitkan dengan masalah sugesti tadi, jadi tidak tidak match. Ketika tidak match itu menjadi bendu, menjadi semacam bencana tersendiri bagi si orang tadi. Makanya kemudian ada yang menghubungkan dengan dia mengalami banyak kegagalan ya karena kerisnya nggak sama itu loh dengan itu. Itu kata tidak, teman-teman istilahnya ya tidak cocok untuk semua orang. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih Ki Rahab atas penjelasannya. Oke, Sobat Censud. Nah, ini hal menarik dan ini sama sekali belum terelaborasi lebih lanjut begitu ya Ki Rahab ya, Ki Imam terkait dengan keris. Jadi, pada waktunya nanti itu ya Ki Rahab dan Ki Imam, kita dari LPPM, kedua Pusris, Pusat Riset Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, juga Pusat Riset Budaya, Kearifan Lokal dan Keagamaan akan membuat satu kegiatan yang dengan bertema tadi Keris Goes to Campus. Nah, di sini akan sepertinya karena dua Pusris berarti ada dua kegiatan besar begitu ya Pak. Nah, mungkin bisa diceritakan nanti dalam hal ini Pusat Riset EKP itu akan membahas apa, lalu akan membawa siapa begitu Pak untuk membahasnya begitu ya, terkait keris dan ekonomi kreatif dan pariwisata. Begitu juga mungkin Ki Imam, terkait keris itu akan dielaborasi terkait dengan konsep kearifan lokal dan agamanya, itu kita akan belajar dari siapa begitu. Silakan, mau siapa dulu ini? Mau Ki Imam dulu? Oh tadi Ki Rahab ya, sekarang Ki Imam dulu mungkin ya Pak, biar seimbang. Oke, Ki Imam. Kira-kira nanti Pak dalam acara seminar mungkin ya, seminar ya, kita akan mendatangkan siapa gitu Pak untuk kemudian mendapatkan wawasan pengetahuan lebih lanjut terkait dengan keris ini, Ki Imam. Jadi rencana sih kan kami di Pusris Daya Logama itu kan mensupport ya Pusris EKP punya Pak Rahab. Kami ingin mengangkat bahwa keris itu adalah bagian dari pendidikan ya, dari pendidikan itu. Jadi nanti kita akan coba untuk mencoba mengeksplorasi tentang bagaimana sih pembuatan keris. Karena di Banyumas itu ada seorang empu menarik keris itu yang katanya masih muda juga mungkin ya katanya Pak Imam. Iya, masih muda dan dia seorang sarjana kan gitu kan. Nah, bayangan saya empu itu ya jenggotan, sudah kakek-kakek gitu ya. Berarti ini suatu istilahnya tanda-tanda bagus gitu ya Ki ya, karena ternyata ada yang masih muda tapi kemudian tertarik tentang keris itu. Beliau nanti ya kami coba untuk hubungi untuk bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana perkerisan. Kemudian yang kedua kami coba akan mendatangkan seorang kurator dari Surakarta ya untuk bisa menjelaskan, karena gini, keris kadang orang mengatakan Banyumas itu sebagai sebuah sub budaya subculture Jawa yang berbeda dengan Solo, Jogja kata gitu kan. Nah, menjadi unik menjadi unik. Oke, kalau misalnya seperti itu, baik, apakah ada kaitannya dengan keris ini? Nah, karena tadi kita bicarakan ketika secara ideologi itu berbeda, secara gagasan berbeda, harusnya artefaknya juga berbeda, gitu kan. Seperti contoh misalnya artefak kan bahasa nih, bahasa Solo Jogja itu bahasanya dialeknya agak berbeda dengan yang di Jawa ya dialeknya. Nah, lalu apakah di keris juga ada? Kalau di bahasa itu dialek, di keris itu variasinya itu berbeda. Logikanya sih ada gitu. Ya, kalau asumsinya kan hipotesisnya ada kan. Nah, ini nanti akan mengelaborasi itu dari kurator di Surakarta itu kan, karena dia tentunya sudah mengumpulkan banyak sekali keris dan dia menjadi seorang pekerja di museum di keris di Surakarta. Tentu tahu nih, iya kan, bagaimana pemetaan keris di Banyumas itu, apakah ada keris yang khas Banyumas atau tidak kan, seperti itu. Kemudian nanti terkait dengan masalah tadi metalurginya, kemudian metafisiknya, itu menarik. Dengan metafisiknya nanti kita akan coba untuk menghubungi beberapa teman budayawan yang
memiliki pemahaman terutama masalah filosofi tadi ya. Iya, Kemudian betul. karena ketika berbicara metafisik sebenarnya itu kaitannya dengan filosofi. Betul. Ketika orang punya keyakinan, Ide, dia gagasan itu tadi, keyakinan itu Imam. semakin kuat, dia akan memiliki kekuatan yang disebut sebagai metafisika tadi, kan gitu kan. Sebenarnya itu satu bisa dilogika kok juga sebenarnya dalam metafisika ini gitu kan. Iya. Gitu, ada hubungannya orang sambung dia itu bisa punya ada misalnya gini, ada orang yang bisa melakukan satu tindakan yang di luar nalar. Karena apa? Karena ada sesuatu stimulus yang diberikan kan gitu kan. Betul. Nah, itu mungkin stimulus respons maksudnya ya gitu seperti itu. Dan itu yang mungkin bisa menjembatani antara tadi ya istilah metafisika dengan apa yang disebut kemudian dengan yang disebut sebagai logika tadi kan begitu kan. Nah, itu nanti teman-teman dari kan ada teman saya yang memiliki kemampuan filosofi tentang keris tadi, karena memang dia sudah beberapa, mungkin bukan dosen tapi dia sangat dekat hari-hari ya, gitu, sangat dekat ya, dengan ya. kekrisan dan bisa menyaksikan itu. Kemudian yang terakhir ini yang seperti teman-temannya Pak Rahab yang menjadikan keris itu sebagai sebuah penghidupan, sumber penghidupan gitu. Oh iya, sebagai sebuah barang estetik ya, barang protektif ya. Jadi dia memiliki nilai estetika yang bisa dijual nih, yang nilai nilai jual ya yang bisa dikembangkan. Nah, itu juga satu hal yang perlu disampaikan kan kepada publik kan, bahwa itu nanti diperkenalkan. Jadi sehingga kemudian nanti tidak hanya sekedar keris, tapi apapun bisa jadi lagu, produk, bisa jadi turunannya. Iya, apapun yang kaitannya dengan budaya, artefak budaya ya, itu sebenarnya memiliki nilai jual seperti itu. Dan dengan nilai jual itu budaya bisa lestari karena dia memiliki ketahanan untuk hidup gitu. Iya, ketahanan untuk hidup karena orang kemudian ya disukai, dibeli karena ini dianggap memiliki nilai estetik kan seperti itu kan, seperti itu. Oke. Itu gambaran. Oke. Terima kasih Ki Rahab ya, berarti kita akan sangat menantikan begitu ya kegiatan Kris Goes to Campus ini. Kita akan mengelaborasi kaitan Kris dengan konsep kearifan lokal dan agama gitu ya. Ki Imam. Oke, selanjutnya terkait dengan Ki Rahab Niki, bagaimana nanti Ki pada kegiatan Kris Goes to Campus itu apa yang akan dihadirkan oleh tim dari Ki Rahab itu terkait dengan keris dan ekonomi kreatif gitu Ki. Silakan Ki. Ya. Tema besarnya memang kita Kris Goes to Campus. Nah, terkait dengan filosofis, metalurgi atau dalam hal ini proses pembuatannya, dan nilai-nilai apa dan atau mungkin aspek sejarah itu sudah tadi akan dibahas ya oleh Imam. Nah, dan saya ketua panitianya Kris Goes to Campus. Nah, tetapi khusus untuk seminar nasional itu nanti dari pusat budaya kearifan lokal itu yang akan menghandle. Nah, kemudian kami juga akan menghadirkan beberapa event ya dalam tema besar yaitu Kris Goes to Campus, yaitu pertama pameran dan bursa keris, bursa Tosan Aji Nusantara. Ya. Tosan Aji atau Wusi Aji katanya ya, Ki ada yang bilang begitu. Ya bisa sama Tosan Aji. Nah itu nanti di LPPM kita akan melakukan penyelenggaraan pameran dan bursa keris. Expo. Ya, Expo. Nah, keris spesial, bukan hanya keris. Tosan Aji ya, Tosan Aji. Beda ya Pak? Itu tadi. Berarti keris itu bagian dari Tosan Aji gitu. Iya, betul. Nah, jadi ada tombak, ada apa? Ada pisau. Ada apa lagi Pak? Belati. Ya, bisa salah satunya bisa. Ya, gitu ya. Oke. Iya. Itu. Nah. Kemudian selain itu kita juga akan melaksanakan expo atau pameran produk-produk kreatif yang berhubungan dengan keris. Contohnya ya tadi kayak gini. Sarungnya. Yang mungkin ada yang belum bersarung, kerisnya nanti akan di sana dipamerkan gitu. Terus termasuk juga ada produk ininya saja. Ini kan hanya aksesorisnya, itunya. Yang utama kan sebenarnya tadi bilah
ininya. posisinya itu ya. Ya yang dibilang keris ini kan di sini ini. Nah, kalau ini kan siapa saja bisa. Itu mohon maaf Ki, itu kok ujungnya begitu memang ya Ki Ini ya? karena sangat tua itu kata. harusnya memang lancip. Ya katanya ini Oke. katanya era Pajajaran. Oke. Katanya sih, saya juga nggak begitu paham. Itu nanti yang akan kita elaborasi ya Ki ya pada saat waktunya Chris Ghost Campus tadi. Oke. Terima kasih ya. Gimana? Masih ada lagi. Oke. Jadi selain tadi bursa pameran Terkait Chris. terkait dengan produk turunan keris, Iya. kemudian kita juga akan ada namanya pasar kuna, pasar kuno. Kuno. Oh, oke. Nanti kita di LPPM, di sekitar LPPM kita akan menampilkan pasar era tempo dulu, di mana nanti era kerjaan. Nah, di situ nggak pokoknya makanan yang ada benar-benar tradisional kuna lereng. Kuna lereng itu ngerti nggak? Kuna banget ya. Emang masih ada Pak yang kuno? Masih. Siapa yang nanti akan membawakan gitu Pak, yang akan memproduksi itu? Ya nanti itu akan dibuat itu karena kita memang pengennya mengedukasi bahwa kita sebenarnya dari dulu punya produk-produk budaya yang luar biasa. Salah satunya juga makanan, contohnya tiwul, contohnya Luar biasa dan sehat. Karena kita akan kembali lagi, ya Ki ya. Oke, kembali lagi ke alam. ya. Nah terakhir itu kita akan ada workshop perawatan keris. Perawatan, yes betul. Seperti tadi mungkin karena Ki Rahab agak kesulitan membuka, gitu ya Pak. Berarti itu nanti akan diajarkan caranya merawat, gitu ya Pak. Karena tidak terbuka itu mungkin tidak terawat. Apakah mungkin? Enggak, kalau ini mungkin jarang saya rawat. Ini nih loh terutama. Oh, jadi nempel gitu ya Ki ya. Oh. Harusnya kan keris yang bagus itu setiap periode waktu tertentu dirawat. Bagaimana merawatnya biar kelihatan seninya, keindahannya, itunya terus tidak awet dan sebagainya. Oh, tidak keropos itu tadi, itu penting ya. Itu juga harus harus ada tekniknya. Nah, kita nanti akan mendatangkan pakar. Itu tadi pakar yang akan mengajari kita gitu ya Ki. Bagaimana cara merawat keris. Oke. Luar biasa menarik sekali ini. Sebelumnya memang kaitannya dengan warisan budaya itu memang tidak akan habis-habisnya gitu ya, Ki Imam dan Ki Rahab. Tapi memang kita harus selesai juga di sini. Nah, untuk itu kita akan sangat menantikan ini Ki Imam dan Ki Rahab terkait dengan kegiatan Chris Ghost to Campus itu tadi. Oke. Nah, sobat Jensud, untuk istilahnya kita akan lebih jauh mengenal tentang keris, bagaimana keris dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif dan bagaimana keris dengan kearifan lokal, budaya dan agamanya. Itu akan nanti diulas lebih lanjut, lebih lengkap lagi pada kegiatan Chris Ghost to Campus yang akan dilaksanakan kapan ya Pak? Bulan apa? Ini kita coba ini ya, karena ini kan Chris Ghost to Campus itu konsorsium, ya tidak hanya unsur, betul, banyak yang terlibat. Nah, biasanya setiap paguyuban itu punya jadwal agenda di beberapa. Nah, kita kan kepengennya biar bisa kumpul bareng, menyelenggarakan event bareng, sehingga harapannya acaranya meriah. Memang butuh perhitungan ya generasi Jensud ya. Berarti memang butuh perhitungan bagaimana hari baiknya kapan gitu ya Ki Imam ya Ki Rahab ya, supaya kegiatannya ini bisa meriah dan bisa membanggakan semua pihak. Oke. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi Ki Rahab, Ki Imam dan pemirsa Jensud ya, sobat Jensud, terkait dengan Bincang Pakar kali ini yang kita membawakan Ki Rahab dan Ki Imam berarti mungkin sudah sampai pada waktunya selesai begitu ya, dan ini sebagai awalan begitu untuk kemudian kita dapat berbondong-bondong datang untuk hadir pada acara kegiatan Chris Ghost to Campus.
Oke, terima kasih Ki Imam dan Ki Rahab atas waktunya, atas penjelasannya, dan untuk episode terkait dengan bincang pakar, bincang faktual dari pakar dari Universitas Jenderal Sudirman selesai sampai di sini. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam dadah dulu Ki Rahab, Ki Imam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Iya, mudah-mudahan kegiatannya lancar gitu ya Ki Imam, Ki Rahab. Terima kasih banyak.